Maestro Radio Bandung kembali menyapa Anda ya Sobat Maestro di tengah-tengah aktivitas Anda atau juga mungkin Anda yang sedang beristirahat atau sedang berkendara ya. Dan ya kita akan menghadirkan perbincangan spesial di sore hari ini begitu ya. Ini terkait dengan adanya pagelaran ya 20 tahun Laurentius Symphony Orchestra berkarya begitu ya, yang nanti akan digelar pada hari Sabtu 7 Februari 2026 begitu. Nah, Anda bisa join dengan kami di maestroradiobandung.com atau juga di Maestro Radio Bandung YouTube channel. Nah, seperti apa Laurentius Symphony Orchestra di studio sudah hadir rekan-rekan dari Laurentius Symphony Orchestra. Ada kakak siapa ya? Lupa namanya. Saya Tina. Kak Tina dan Fauzi. Kak Fauzi. Oke. Nah, ini tak kenal maka tak sayang ya, padahal ini sudah 20 tahun berkarya. Bisa sedikit dikasih flashback Laurentius Symphony Orchestra. Siapakah, apakah itu? Sudah 20 tahun berarti sudah 20 tahun yang lalu, 2005 berarti ya. 2005 ya. 2005 kita meresmikannya ya. Jadi kalau Oh, jadi sebelum-sebelumnya sudah ini ya, sudah. ya sama seperti kalau anak lahir kan ulang tahunnya pas lahir ya. Nah, padahal kan sudah dikandung berarti 9 bulan ya. Boleh diceritakan awal mulanya sampai terbentuknya dari Laurentius Symphony Orchestra ini, Kak Tina? Waktu itu kita kami di Gereja Santo Laurentius itu ingin mempunyai wadah untuk teman-teman umat Katolik yang punya kesukaan yang sama ya dengan musik ya. Lalu kami juga merasa bahwa kita juga perlu punya wadah musik untuk melayani juga di gereja gitu. Jadi kami mohon izin ke uskup segala untuk bisa memiliki wadah musik yang yang resmi lah ya, diakui yang legal, ya, yang di bawah naungan di bawah naungan juga gereja ya. gitu ya. Nah lalu kebetulan dia pulang dari studinya di luar, lalu ikut bergabung juga dan ikut kita sama-sama membesarkan orkestra. Ya, jadi ini. artinya Kak Tina dan Kak Fauzi salah satu founder dari Laurentius gitu ya. Iya. Oke, 2000 berarti 2004 ya berarti ya, atau mungkin bisa 2003-an ya. Dari sebelum dia pulang. Lalu kita mengumpulkan dan ya mulai dengan yang sedikit, sangat sedikit ya Fauzi lagi itu. Berapa dulu, waktu itu? Dulu ya seingat saya dulu nggak ada yang bisa baca not balok sih. Masih ini ya, otodidak semuanya ya. Bahkan dulu dimulainya pemain biola cuma 1 ya Fauzi ya. Pemain flute-nya 4. Dulu saya belum ikut ya gitu. Nah itu belum ikut ya. Belum ikut, cuma dengar legendnya aja. Oke, bisa diceritakan awal mula debutnya? Kan 1 tahun pertama tuh 2000, anggaplah 2005 ya, itu kan udah diteguhkan, udah dipatenkan, udah diakui oleh uskup ya berarti ya, dari di bawah naungan paroki ya. Oke, nah artinya kan udah punya bendera nih. Tahun pertama tampil di mana? Di gereja. Di gereja aja sih waktu itu kita, waktu kebetulan ulang tahun. Jadi waktu itu kan suaminya beliau ini Pak Iwan kebetulan menjabat itu ketua seksi liturgi ya. Iya. Jadi karena itu bisa sedikit ya udah kita bikin agak beda gitu. Kemudian ngajaknya siapa yang bisa main musik ya biola gitu, dapat akhirnya waktu tahun 2005 itu nggak 1 sih, ada 3 atau 4 gitu. Cuman ya pasti nggak ada yang bisa baca sih ingat saya. Nah itu gimana kalau pada nggak ada bisa baca not balok, asal jalan aja gitu atau gimana? Ya dibimbing ya. Ya yang kalau sampai yang udah
parah sekali ya nggak apa-apa pakai not angka. Terjemahkan dulu gitu. Iya, dari not balok dibikin not angka dulu. Oke. Nah, ini kan 20 tahun berkarya. Artinya setiap tahun digelar sebuah pagelaran gitu atau kita rasanya sejak tahun 2007 ya mulai ada konser tahunan tuh. Cuman kita berhenti sebenarnya waktu Covid kemarin, otomatis ya nggak bisa jalan. Dan semuanya di restart, sampai Instagram kita juga sekarang baru karena adminnya hilang. Gak hilang sih, adminnya ada, cuman karena udah kelamaan gak dibuka terus dihapus sama Instagramnya, kita minta buka lagi nggak bisa. Oke. Nah sekarang kan mungkin lebih ini ya, udah matang lah 20 tahun begitu ya. Itu kan nggak mudah ya untuk membesarkan Laurentius ya. Sekarang bisa menjadi satu-satunya ya yang terbesar gitu, atau yang eksis berkarya 20 tahun. Satu-satunya di paroki. Di Keuskupan Bandung, Bandung. Tapi kalau di Bandung sendiri sih ada beberapa ya. Iya, tapi kan sudah mempunyai nama ya, udah 20 tahun. Ya pastinya perjuangan awal nggak semudah sekarang ya, Kak Tina ya. Iya. Tantangan berat zaman dulu apa sih? Sama sekarang bedanya kan enak ya, sekarang kan udah banyak gitu, apalagi pemuda-pemuda Katoliknya kan udah pinter-pinter gitu ya. Beda dengan 20 tahun lalu yang masih agak terbatas teknologi. Bisa diceritakan ini perjalanan tantangan demi tantangan. Kalau dulu gimana, kita sendiri soalnya gak ada yang betul-betul tahu gitu dari segi mengerjakan orkestra juga, kita yang mendirikannya juga nggak tahu ya, nggak punya pengalaman otomatis gitu. Terus waktu itu ya kondisinya ya latihan di seadanya gitu di basement gudang, tempat nyimpen alat sih nggak ada. Jadi dulu seingat saya waktu ya alat musik juga nggak punya ya dulu ya. Akhirnya setelah mengumpulkan sekian lama, akhirnya punya kas. Pertama kali itu bisa beli bass supaya ada bassnya, soalnya kalau nggak biola doang. Iya, di musik itu kan harus ada balance ya, ada suara treble, ada suara bass. Kayak piano kan ada suara rendah, ada suara tinggi. Kalau cuman biola doang itu kan waduh treble semua ya, jadi harus ada imbangannya. Nah, lalu dari uang kas yang terkumpul beli sebuah bass. Waktu itu karena kan bass kan besar ya. Betul. Sulit. Betul, dan lumayan juga ya. Terus cari orang yang mau belajar main bassnya. Oke, sekarang udah ada berapa anggota Kak untuk Laurentius Symphony Untuk Orchestra? yang nanti konser tuh 37 ya? 36. Ya. Cukup banyak ya. 36. Kalau yang tercatat anggota ya banyak sekali ya, tapi nggak semuanya bisa ikut juga. Ya ini kan 20 tahun, artinya kan membernya kan ini keluar masuk begitu kan, atau gimana? Member sih tetap ya, tapi kita kan membina dari masih pada kecil. Dari masih kecil udah ikutan dari orkes junior, lalu ikut ke sampai yang senior. Nah itu biasa kalau udah senior anak-anaknya kan udah besar, lalu ada yang sekolah di luar kota, ada yang udah sekolahnya di Bandung, kerja di luar kota. Nah itu kan tantangan kan, itu kan artinya kan dari 20 tahun kan ya gitu ya. Ya jadi regenerasinya kita bina dari masih dari kecil. Makanya ada Laurentius jadi Symphony udah siap Orchestra ya jadi junior. Oke, jadi ada beberapa ini ya. Dua berarti yang junior sebagai regenerasi sama yang senior gitu. Ya. Oke. Nah, uniknya dari Laurentius Orkestra Simponi ini di mananya? Uniknya. Kalau saya mungkin iya. karena saya megang orkestra, pada akhirnya belajar dari sini, cuman akhirnya Bandung Philharmonic itu termasuk saya salah satu pendiri, dan sekarang saya megang di Parahyangan ya, Parahyangan Orkestra. Mungkin uniknya yang kerasa dari ini kan karena sebenarnya skalanya kalau dilihat sangat kecil karena cuma satu paroki ya, kalau satu gereja, jadi di gereja Katolik itu kan paroki ya, unit terkecilnya gitu. Jadi dia skalanya cuma segitu, tapi dari orkes kecil ini hasilnya banyak sekali sih sebenarnya, dari
musisi profesional segala macam di mana-mana. Makanya termasuk kita konser ini ya kita memanggil beberapa musisi dari luar kota itu kayaknya keren banget. Luar negeri tapi anggota kita sebetulnya. Iya. Yang sudah berkarya di luar gitu ya, atau gimana? Udah kuliah di luar ya kita panggil gitu, ayo ikutan. Ya pulang sekalian reunian gitu ya. Ya jadi itu ya mungkin bisa disebut keunikan di kita itu kita mungkin kecil ya, tapi dari yang kecil ini kita banyak menghasilkan pemusik-pemusik yang handal termasuk ini nih yang berkualitas juaranya. Oke, nah itu ya Sobat Maestro ya. Mungkin ada dari Anda yang alumni, nggak ada alumni ya berarti ya? Nggak ada. Masih nggak ada. Dipanggil terus kalau butuh. Forever. Iya. Oke, pokoknya buat Anda ya yang mungkin apa sih anggota dari Laurentius Symphony Orchestra ya mungkin di luar kota gitu ya. Nah ini atau mungkin juga Anda yang apa namanya ingin udah kangen ya. Ini kan tiap tahun ya Kak ya diadakan konser. Ini baru ada konser lagi sesudah lama karena kita keputus COVID. Jadi tahun tuh kita sebelum COVID? Ada sebelum terakhir COVID berarti 2019 terakhir ya. Iya. Kan COVID itu kan kita lockdown itu mulai 2020 awal ya. Nah, kita konser terakhir 2019. Masih ingat nggak temanya apa waktu itu? Nah, ini yang terakhir yang di Fantara. Dwi Fantara. Itu kita konser karena udah memang cukup banyak musisi di dalam kita. Jadi karya-karyanya semua kita yang bikin. Oh, orisinil gitu. Ya. Orisinil. Iya. Gitu. Termasuk konser kita nanti juga cukup banyak karya yang dari musisi kita sendiri sih. Oke, nah dari 2019 berarti udah 6 tahun begitu ya istirahat. Nah ini muncul lagi hibernasi ya, lagi apa mempersiapkan gebrakan baru tanggal 7 Februari nih ya Sobat Maestro ya sebelum Valentine dan Imlek. Curi start dulu ya. Nah ini cukup unik nih temanya, vertikal horizontal. Apa sih sebetulnya yang melatarik ini? Diambil dari mana nih? Kak Fauzi atau Kak Tina nih yang sebagai pencetus ide? Iya. Itu hasil dari obrolan anggota gitu kita ya. Waktu kita mau konser ini temanya gimana, lalu kita memikirkan perjalanan kita ya selama 20 tahun ini, kilas balik juga, lalu dari awalnya kita membentuk orkestra ini ya, jadi kita punya niat untuk berkarya untuk Tuhan, vertikal dan sesama. Jadi nanti tanggal 7 ini merupakan refleksi dari 2 tahun perjalanan 20 tahun. Iya 20. Saya bilangnya 2 tahun ya. 20 tahun berkarya dari Laurentius ini. Laurentius Symphony Orchestra. Jadi artinya nanti ada ini apa ya? Mungkin tahun pertama, ini lagu ini yang dimunculin, tahun kedua gitu atau gimana? Enggak sampai segitunya. Karena kalau semuanya gitu 20 nanti karya 20 karya gitu. Sampai besok ya selesai konsernya. Iya lagu klasik kan bisa 15 menit sendiri gitu ya. Apalagi ya Handel itu kan lumayan panjang betul, ya. Jadi, ininya. Ya kalau dilihat di daftar karyanya juga kayak sesi 1 itu cuma 2 lagu ya. Iya, tapi tertulisnya 50 menit. Panjang. Oke. Nah, ada kisah apa di balik vertikal horizontal selain dari visi misi yang 20 tahun itu berkarya buat Tuhan dan sesama? Ada hal lain nggak yang mau dihadirkan di nanti konser tanggal 7? Iya, tadi sebetulnya salah satunya memang sih, walaupun nggak sampai tiap tahun banget kita ngapain ya, tapi memang karya-karya ini sebagian besar kita juga sifatnya retrospektif ya, jadi kita memilih dari repertoar yang sebelumnya kita pernah bawakan dulu gitu. Jadi sampelnya lah, jadi perjalanan kita tuh kita melewati hal-hal ini secara musikal. Oke, nah ini ada kabar tadi ya, ngomong-ngomong di off air ya buat Sobat Maestro yang mau tiket
free begitu ya. Nah, tinggal aja minta mau gitu, mau. Nah, kirimnya ke Instagramnya Laurentius Symphony Orchestra. Laurentius lso.bandung. lso.bandung. Dan kalau di situ nanti bisa lihat ada poster utamanya yang vertikal horizontal. Silahkan komen di kolom aja komentar di situ ya, mau gitu ya. Saya juga mau Coba apa cepet-cepet. Ya. Nah, 2 orang yang beruntung nanti bisa mendapatkan tiket gratis begitu ya, free tiket begitu. Kenapa harus Handel yang dihadirkan? Apa menariknya di konser vertikal horizontal? Nah, itu sebetulnya itu pilihan dari konduktor kita. Konduktornya ini sebenarnya dulu konduktornya saya sih. Oh, siapa ya konduktornya ya? Nah, konduktornya sekarang sudah diganti dengan Wisnu. Kita panggil Wisnu, Filipus Wisnu Murti. Beliau ini sebenarnya pemain perkusi dan pemain organ ya juga. Jadi dan ini sebenarnya salah satu orang yang kita temukan ya di LSO, di Laurentius Symphony ini. Dan sebenarnya dia tuh sudah dapat penghargaan tuh banyak banget sih nasional ya sebagai seorang komposer. Nah, ini untuk karya-karya yang depan ini sebetulnya dia memang memilih sih berdasarkan apa yang masuk akal untuk dikerjakan gitu, dan yang juga bisa mendidik terutama untuk musisi-musisi yang baru ya, yang baru bergabung. Dan karya ini menarik sebenarnya kalau kita bicara soal Handel yang ini gitu ya, karena Handel mungkin sering kita dengar Messiah gitu ya, di musik sakranya dia kan gitu. Agak gitu. Berapi-api gitu kan ya, emosinya naik turun. Betul. Nah ini musik yang kita pilih sebetulnya ini musik yang profan ya, jadi bukan musik gereja. Tapi juga karya ini karya yang kalau bilang berapi-api, betulan berapi-api, karena waktu selain judulnya Music for the Royal Fireworks, ini karya yang waktu dikonserkan pertamanya itu memang terjadi kebakaran gitu. Betul. Semuanya ada ceritanya. Itu fun fact sih. Oke, jadi cukup menarik ini ya Sobat Maestro. Ini terbuka untuk umum ya? Iya, terbuka untuk umum. Silakan ya buat Anda yang udah kangen nih dengan Laurentius Symphony Orchestra, nanti bisa hadir hari Sabtu tanggal 7 Februari 2026. Ini mulai pukul 19 begitu ya. Nah, ini tempatnya di Bumi Silih Asih Bandung ya, Jalan Muhammad Ramdam tuh yang sebelah, kalau dari sini sebelah kanan yang gede itu ya. Iya, itu gedung keuskupan kami. Oke. Nah, ini gimana caranya untuk Sobat Maestro ataupun juga pendengar yang lainnya yang mungkin pengen ikut menonton. Oh, tentu saja. Bisa langsung pesan tiketnya di online, kita ada sistem pemesanan online di bit.ly / konser LSO 2026. 2026 pakai angka ya. Atau mungkin kalau nanti agak kesulitan, Anda bisa follow aja Instagramnya ya, yang tadi yang di @lso.bandung begitu ya, sekalian aja komen mau gitu ya. Nah, di situ nanti ada link tree-nya juga ya, tinggal klik aja ya link buat pendaftaran ya. Iya. Ada. Nah, kalau misalkan Anda agak bingung juga gitu, bisa menghubungi Kak Yoke di 0818 0922 3353. Nah, ini ada retribusi. Ada kontribusinya berapa rupiah untuk untuk tiketnya? Di 100.000. 100.000 ya. Nah, cuman dengar-dengar kalau yang ada early bird-nya ya dapat harga khusus kan? Sudah sold out nih. Ya, telat deh. Udah telat nih Sobat Maestro. Tapi kan ada kesempatan dapat tiket gratis. Tiket gratis. Nah, 2 orang ya, tapi ya 2 orang ya Sobat Maestro. Ayo kita serbu di Instagramnya @lso.bandung. Bener ya? Benar. lso.bandung. Bilang mau aja, nanti biar Kak Tina dan Kak Fauzi yang bingung. Kita pilih mungkin berapa lama? 2 hari?
Jangan kita tunggu dong, sampai nanti nanti malam jam 12 biasanya. Ditunggu nanti sampai kita undi aja. Kita undi nanti kita keluarin di sini. Begitu ya? Iya, betul. Pokoknya ditunggu sampai jam 24.00 nih Sobat Maestro ya. Ayo buruan sekarang. Nah, bisa diceritakan sedikit mengenai apa yang nanti dihadirkan tanggal 7? Apakah cuman menikmati orkestra atau mungkin ada mini drama perjalanan 20 tahun Laurentius gitu? Atau seperti apa nih? Kak Tina, Kak Fazi? intinya kita akan menyajikan Nikmati musik karya-karya yang itu. untuk dinikmati ya. Karya-karyanya kan ada dari yang klasik itu dari Handel dan Fauré. Fauré. Iya. Lalu ada karya yang dibuat oleh Fauzi dan dibuat oleh Adri. Oke. Itu dari LSO juga. Ya. Yang Dari Kak Prof. Bambang Bambang. Sugiarto. Ya. Nah, lalu ini Pak Bambang juga salah satu apa Maestro. namanya? Maestro musik. Maestro musik Maestro ya. orkestra. Lagu-lagunya dia banyak membuat lagu-lagu sakral ya. Banyak dipakai Prof. di Bambang itu filsuf di Unpar. Bos saya sebetulnya. Karena saya kerja di sana. Boleh di-spill enggak nanti karya-karya apa aja? Sedikit aja yang akan dihadirkan. Fauzi akan yang karyanya yang dibawakan apa judulnya? Saya ada Mestinya harus bawa Apa? bawa rekamannya. Itu ada rekamannya kan biasanya. Ada. Iya. Nanti udah dikirim. Soalnya kan kita ada musik klasik pagi. Kan kita bisa puterin tuh Kak. Boleh nanti dikirim. Fauzi bawain lagu karya Fauzi yang dibawain apa itu? itu Elegi Padang Gurun dan Selamat Datang di Negeri Bahagia. Itu kita tulis dulu untuk bukan musikal sih tapi kantata ya. Jadi satu program yang memang bicara soal waktu itu untuk Paskah sih. Untuk Paskah cuman kalau kita sering kali Paskah itu kan peristiwa penyaliban Yesus dan lain sebagainya. Ini kita bicara Paskah yang lebih dulu gitu ya. Tapi sebenarnya berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari gitu sebenarnya. Kalau kita bicara soal bangsa Israel misalnya zaman dulu yang diputar-putar di padang gurun. Ya ini bicara soal itu ya. Soal pengalaman itu. Nah, untuk yang Selamat Datang di Negeri Bahagia juga dulu ditampilkan di situ, tapi sebetulnya itu awalnya ditulis untuk pernikahan saya dengan istri saya ada di pojok sana. Aku pikir Cinta di situ. Oke. Nah, ini kan untuk menikmati orkestra ya, karya-karya musik klasik kan nggak ada syairnya. Oh, betul. Ada yang yang ini ada. Oh, ada yang ada. Ada yang ada. Yang karya Kak Fauzi ada. Iya ada. Ya. Kita akan bekerja sama dengan penyanyi paduan suara juga. Iya, kita paduan suaranya nanti itu adalah gabungan dari 3 paduan suara. Ada paduan suara Don Bosco Choir, lalu Lux et Caritas, dan Saint Laurentius Choir. Ya, itu ketiga choir itu yang banyak juga bertugas di paroki kami. Iya. Seru nih Sobat Maestro ya, awal bulan ya kita disuguhin dengan orkestra dengan karya-karya yang luar biasa begitu. Oke, harapan dari Kak Tina dan Kak Fauzi dengan hadirnya 20 tahun berkarya dari Laurentius khususnya dengan tema horizontal vertikal besok tanggal 7. Kami berharap halayak di Bandung banyak yang datang menonton. Tentu saja. Ayo Bu Ani ya. Ibu Ani ini salah satu suka ikutan. Kemarin yang terakhir di itu yang lagi penggalangan dana buat pembangunan gereja tuh. Yang di hotel apa itu yang ada Pastor Eko. Iya. Kami datang tuh ya. Ayo Bu Ani ajak teman-temannya ya. Oke. Iya. Biar saya dibayarin. Oke, ada lagi dari harapan Kak Tina untuk konser nanti tanggal 7? Harapannya bisa menginspirasi supaya mungkin ada yang tertarik juga untuk mengembangkan musik ya.
dan mungkin bergabung dengan keluarga besar kita. Oh bisa juga ya? Ya. Oh oke. Kita sangat terbuka sebetulnya. Dan konser nanti sebenarnya banyak, ya gak, mungkin banyak sih enggak ya, cuman beberapa anggota kita termasuk yang akan tampil solo itu sebetulnya bukan dari Katolik ya. Oh oke. Gitu. Karena memang kita punya visi, kalau di gereja tuh istilahnya koinonia ya, jadi persaudaraan ya, betul bahasa Indonesianya ya. Iya, persaudaraan. Oke, jadi nggak hanya eksklusif buat umat Katolik aja ya, atau gimana? Enggak, karena Umum ada ya? juga yang dari gereja Kristen ada. Oke, jadi ya namanya musik nggak punya ini Ya kita punya batasan, bahasanya satu, yaitu bahasa musik. bahasa musik. Oke. Baik, ada lagi sebelum kita ketemu tanggal 7? Cukup? Ya mungkin tadi jangan lupa tadi penawaran kita. Iya, betul ya. Serbu dari sekarang nih Sobat Maestro ya, tinggal bilang aja mau gitu ya, mau buat Anda yang kepingin dapat tiket free. Tapi kalau mau reservasi ya tinggal di situ aja juga ada ya, dibuka di @lso.bandung ya, di situ ada linknya yang bisa Anda langsung tinggal klik aja ya. Tuh ini Bu Ani langsung WA sama saya. Jangan lupa pakai .bandung ya. Kalau LSO ya. aja nanti nyambungnya ke London Symphony. Oh iya ya. Iya. Oke, lso.bandung ya. Jadi itu ada di situ, nanti Anda tinggal diklik aja, ada linknya, tinggal reservasi di sana ya. Tinggal kalau misalkan mau yang tiket gratis ya tinggal bilang aja mau begitu ya. Nah, kalau misalkan butuh informasi Anda bisa menghubungi Kak Yoke di 0818 0922 3353. Acara nanti hari Sabtu tanggal 7 Februari 2026 mulainya jam 19 bertempat di Bumi Sili Asih Bandung ya, di Jalan Muhammad Ramdan ya, nggak jauh dari pertigaan Pungkur situ ya. Oke, terima kasih Kak Tina, Kak Fauzi. Sukses buat acaranya. Iya. Terima kasih juga kami bisa hadir di sini. Sering-sering nggak tuh ya ngobrol-ngobrol masalah musik klasik gitu ya. Boleh. Seru deh kayaknya. Kan itu kan di balik lagu itu kan seperti Kak Fauzi tadi sampaikan, ada hal-hal yang melatar belakangi itu kan. Iya. Dan nggak semua orang bisa menerjemahkan ini apa sih maksudnya gitu ya. Nanti ditunggu ya. Baik, terima kasih buat Anda Sobat Maestro yang sudah join di maestroradibandung.com atau di Maestro Radio Bandung YouTube channel. Jangan lupa follow aja Instagramnya di @lso.bandung ya, untuk Anda bisa mendapatkan informasi reservasi dan juga free tiket untuk 2 orang pemenang. Saya Ari mohon pamit dan Tuhan memberkati.